Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus, mendebarkan pertemuan tak terduga dengan sosok yang akan mengubah nasib hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Wands, ada Four of Pentacles, ada Eight of Cups, ada di Hierophant, dan di sini juga ada King of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Wands. Saya merasakan sepertinya ada yang sedang memperhatikan kamu dari kejauhan. Ada yang punya rasa sama kamu, tetapi kayaknya masih takut-takut atau masih ragu-ragu ya untuk ngungkapinnya. Tapi pada akhirnya nanti akan ada pertemuan nih, akan ada dipertemukan. Kamu dan dia akan dipertemukan, artinya ada jalannya nanti. Kayak apa ya? Kayak udah tidak bisa dihindari lagi, pertemuan yang tidak bisa dihindari lagi ya, artinya ini sudah digariskan, ini sudah ditakdirkan. Ada yang kayaknya masih takut-takut atau ragu-ragu atau nggak berani di sini, tetapi pada akhirnya ada jalannya. Nanti kamu dan dia akan benar-benar dipertemukan, entah di situasi atau kondisi tertentu ya, atau mungkin di sini ada orang yang merencanakan juga bisa nanti, atau ada orang yang menjodoh-jodohkan, ada juga, artinya ada jalannya aja nanti. Oke, ada jalannya kamu dipertemukan dengan sosok ini. Ini bisa tentang sebenarnya sosok yang kayaknya udah apa ya, kayak udah cukup lama ya, udah cukup lama kenal sama kamu. Bisa tentang orang dari masa lalu bisa, atau mungkin teman sekolah dulunya, atau teman satu pekerjaan dulunya, atau satu circle, atau ada yang memperkenalkan. Tapi di sini saya merasakan ya ada seseorang yang kayaknya saat ini sudah lebih bersiap ya, sudah lebih bersiap untuk berani dekat sama kamu. Meski maju mundur awalnya, tapi di sini dia akan memberanikan diri untuk ya mungkin ngubungin kamu atau chat kamu duluan, karena kayak udah pernah kenal di sini, udah pernah kenal. Ada yang kayaknya nanti pengen ngajakin kamu ketemuan, bisa juga, atau mungkin ada yang merencanakan, atau teman dia atau teman kamu yang merencanakan pertemuan di antara kalian, bisa juga. Tapi ini cukup mendebarkan ya, karena memang ada sesuatu, ada rasa di sini, ada chemistry-nya.
Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati. Jadi itu yang akan kamu rasakan nantinya. Ini beda. Karena biasanya ketulusan itu, niat yang baik itu akan nyampe, pesannya itu nyampe ke dalam hati kamu nantinya. Ada Four of Pentacle, kayaknya seseorang ini sudah lebih mempersiapkan diri ya. Memang mungkin ada hubungan yang pernah terpisah, mungkin karena keadaan, karena waktu, karena jarak juga. Ada yang mungkin memilih pekerjaan masing-masing, terpisah antara kota atau mungkin negara. Tapi di sini dia mempersiapkan sesuatu hal yang baik untuk kamu. Kayak dia sudah lebih punya masa depan ya. Ada yang dia bawa di sini, bukan hanya kayak hanya janji atau kata-kata, tapi seseorang yang lebih bisa mempersiapkan tentang masa depan ya. Boleh dikatakan seseorang ini ya juga akan mampu mengubah nasib kamu nantinya. Bisa tentang seseorang yang sudah mapan ya, sudah mapan di sini, sudah punya pekerjaan yang baik, finansial yang cukup baik di sini. Ya artinya dia sudah lebih bisa mempersiapkan segala sesuatu halnya sebelum mengutarakan niatnya. Ya bisa tentang langsung ingin menikah dengan kamu, berkomitmen dengan kamu, udah nggak mau banyak basa-basi atau banyak drama, tetapi lebih kepada ya udah to the point aja. Ini loh niatnya terhadap kamu, ini loh yang ingin dia berikan untuk kamu. Itu yang akan bikin kamu itu yakin dan percaya. Artinya udah nggak main-main, artinya dia udah pengen serius sama kamu, udah benar-benar berkomitmen, udah berani. Ada nantinya. Ada juga yang ini mungkin tentang orang yang sudah lama kamu kenal ya, tetapi ada nanti orang yang baru kamu kenal. Orang yang baru kamu kenal tetapi mampu memperlihatkan keseriusannya, membuktikan bahwa di sini ada niat yang baik, ada ketulusan juga. Jadi di sini memang akan ada perubahan ya, perubahan yang cukup signifikan nantinya dalam kehidupan kamu. Jadi siap-siap untuk kehadiran seseorang yang akan benar-benar mampu untuk mengubah kehidupan kamu. Ada Eight of Cup di sini. Ini bisa tentang sebenarnya sebagian kamu ada yang pernah berpisah ya, ada yang mungkin pernah bercerai, ada yang pernah gagal dalam rumah tangga, ada. Tetapi ya seseorang ini tidak melihat tentang masa lalu kamu, tetapi dia melihat kamu yang sekarang dan kamu yang ke depannya. Itu yang terpenting. Jadi apapun ya yang masa lalu kamu, ya mungkin dia juga begitu, dia juga punya masa lalu yang hampir sama ya, tetapi itu tidak menjadi kendala karena di sini dia benar-benar menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ya sebenarnya ini juga menjadi pelajaran untuk kamu dan dia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk sama-sama saling menguatkan, saling ada dan tidak akan saling meninggalkan apapun keadaannya. Jadi ada ya yang nantinya akan benar-benar bisa menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu, apapun status kamu, apapun yang terjadi di masa lalu kamu, karena memang ada niat yang baik dan ada ketulusan di situ. Di sini ada The Hierophant dan ini juga kayak jalan takdirnya ya dipertemukan. Ini kayaknya memang sudah menjadi yang digariskan untuk kamu, dipertemukan dengan seseorang yang boleh dikatakan yang sudah mapan, sudah punya masa depan, yang nggak mau main-main lagi. Ya kayaknya ini juga rahasia ya, rahasia perjalanan kehidupan asmara kamu yang mungkin awalnya dipertemukan dengan seseorang yang toksik, dipertemukan dengan seseorang yang mungkin manipulatif, hubungan yang kasar, hubungan yang salah. Tetapi pada akhirnya kamu benar-benar dipertemukan dengan sosok yang akan mampu memberikan hal baik ya, hal positif dalam kehidupan kamu. Banyak ya nantinya hal positif yang akan dia berikan untuk kamu, yang bikin kamu itu bersyukur. Yang ternyata penantian panjang kamu, prasangka baik kamu benar-benar menjadi kenyataan. Dengan keyakinan kamu yakin Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang tepat pada waktunya. Ada King of Swords dan mungkin di sini ada juga yang kayaknya ada yang masih memperhatikan kamu, ada yang mungkin mantan yang masih belum bisa move on dari kamu meski dia sudah punya pasangan. Sebenarnya dia sudah punya pasangan tetapi kayaknya pikirannya masih sama kamu, kayaknya dia
nggak biarin kalau kamu itu bahagia dengan orang lain. Kayaknya ada yang mantan yang ego di sini ya, tapi kayaknya itu sudah tidak terlalu kamu pikirkan. Yang terpenting saat ini kamu sudah move on, kamu sudah berani melangkah, kamu sudah berani membuka hati dengan keyakinan bahwa yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Jadi udah nggak peduli ya tentang apapun yang terjadi di masa lalu, tentang mantan atau siapapun. Yang terpenting saat ini kamu melakukan sesuatu hal yang kamu anggap baik untuk kehidupan kamu ke depannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada instilling reserve. Di sini ada choice. Ada manifestation. Ada loving. Dan di sini juga ada good feeling. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini banyak hal baik yang akan kamu terima ya. Bisa di awal tahun ini banyak hal baik yang akan mendekat kepada kamu. Meski nantinya ada beberapa yang mendekat, kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang mungkin bikin kamu ragu, yang bikin kamu bingung nantinya karena mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, terlihat sama baiknya, tapi pada akhirnya kamu akan tahu apa yang terbaik untuk kamu, dan tentunya kamu mampu untuk lebih bisa menyatukan antara hati, pikiran, logika, dan tetap realistis. Oke? Jangan terlalu terbawa perasaan, jangan terlalu bucin. Kamu boleh percaya tetapi tidak 100%. Tetap sisakan tentang kewaspadaan dan tentang kehati-hatian agar kamu lebih bisa melindungi diri kamu. Oke, itu terpenting ya, untuk lebih bisa melindungi diri kamu, karena bisa saja kamu terlalu percaya, udah 100% percaya tetapi ternyata di ghosting atau di PHP. Karena mungkin ada beberapa nih di sini, ada yang punya benar-benar tulus, ada juga yang kayak mau main-main aja atau nggak berani berkomitmen, ada juga. Tapi di sini kamu akan lebih peka ya, lebih selektif untuk nggak mau buang-buang energi, buang-buang pikiran atau perasaan terhadap sesuatu hal yang tidak ada kejelasan. Oke? Saya juga melihat di sini ya, dalam hidup selalu ada saja hal-hal yang terjadi terkadang tidak kamu inginkan ya. Kayaknya memang di antara kamu pernah mengalami sebuah perpisahan, pernah ditinggalkan oleh sebuah pengkhianatan, oleh orang ketiga. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk berproses, kamu mampu untuk lebih bisa ya, apapun yang terjadi itu adalah yang digariskan, apapun yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang memang mau nggak mau ya harus kamu terima. Yang terpenting di sini saya melihat kamu sudah punya mental yang cukup kuat, lebih terasa, karena kamu sudah lebih bisa melindungi, lebih bisa mengatur jarak ya terhadap sesuatu hal yang kamu anggap toksik, terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik di sini. Oke, kamu sudah berani untuk melakukan sebuah penolakan karena mungkin ada sebagian kamu yang kayaknya terlalu takut atau mungkin segan untuk melakukan penolakan, terlalu menjaga perasaan orang lain, tetapi kamu sendiri lupa kalau kamu itu juga punya perasaan untuk dijaga. Jadi penting ya untuk lebih bisa fokus terhadap diri kamu sendiri, mementingkan diri kamu sendiri ya, bukan egois juga, tetapi itu lebih kepada bagaimana cara kamu untuk lebih bisa melindungi. Oke, melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak ingin terjadi ya, hal-hal yang tidak ingin terulang, itu yang terpenting di sini. Oke, lebih bisa memproteksi diri kamu untuk tidak tersakiti, untuk tidak dibohongi lagi, untuk tidak menjalani hubungan yang toksik lagi. Karena di sini kamu juga sudah punya feeling yang kuat ya. Kamu sudah lebih waspada, kamu sudah lebih dewasa, tidak
tidak apa ya, kayak tidak dalam memilih itu tidak berdasarkan lagi tentang kata-kata, janji-janji manis yang mungkin tidak pernah terrealisasi atau hanya ucapan-ucapan omong kosong aja, tidak. Tetapi di sini kamu sudah lebih melihat kepada sebuah pembuktian, apakah dia mampu membuktikan bahwa tentang keseriusannya, tentang niat baiknya. Karena kamu yakin ya, sesuatu hal yang sifatnya atau datangnya itu dari hati, itu pasti juga akan menyentuh hati kamu, itu yang terpenting. Oke, jadi kamu sudah lebih bisa merasakan, sudah lebih peka, ini baik atau tidak untuk kamu. Karena di sini akan ada beberapa nantinya yang mendekat. Ya mungkin awal tahun ini ada beberapa yang mendekat, ya mungkin di antara orang-orang ini ada yang punya niat baik, ada yang tidak juga. Ada yang hanya main-main, atau hanya yang ada tujuan tertentu memanfaatkan kamu, ada juga. Jadi hati-hati, kita tidak pernah tahu ya niat seseorang, karena mungkin ada yang pura-pura baik tetapi ternyata di belakang kamu sebaliknya. Jadi banyak ya yang mungkin dalam awal tahun ini yang mengejutkan nantinya. Jadi penting untuk kamu lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu jalani, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani, untuk tetap yakin, untuk tetap tidak lari ya dari kenyataan apapun, menghadapi apapun, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!